Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Harits Fauji, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Harits Fauji, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga like and share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Baik teman-teman, melanjutkan tentang ERAPOD ya teman-teman. Alhamdulillah saya sudah selesai mengerjakan ERAPOD dari awal hingga akhir, tidak ada masalah, tidak ada yang kurang. Dewan guru mengerjakannya sesuai tepat waktu. Hari Kamis kemarin sudah dibagikan rapotnya, tidak ada masalah ketika pengisiannya, ketika penginputannya. Hanya saja untuk nilai P5 atau rapat project emang saya belum menginputnya karena nanti di semester 2, di awal-awal semester 2 nanti saya akan mulai menginput untuk nilai P5-nya. Dan nanti juga di akhir semester 2 kami menginputkannya lagi. Nah, ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan ERAPOD, sudah dibagikan ERAPOD, teman-teman harus memperhatikan ketika ERAPOD sudah dikerjakan di semester ini. Oke, di video ini kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang harus diperhatikan oleh admin ERAPOD ketika sudah mengerjakan ERAPOD-nya. Oke teman-teman, kita buka dulu ERAPOD-nya. Nah ini teman-teman ERAPOD, saya bukanya dengan akun admin. Teman-teman yang harus teman-teman lakukan backup datanya ya teman-teman. Backup data, untuk backup data tidak memerlukan waktu yang lama ya teman-teman, hanya tidak sampai 1 menit. Oke, nanti pilih semesternya, pilih semester yang sekarang, terus kita klik backup data rapot, backup data rapot. Oke, kita tarik ke bawah, download backup data rapot. Nah, hasil download ini ya teman-teman diamankan, filenya silahkan simpan di hard disk, di Google Drive, atau yang penting file ini tidak terhilang ya teman-teman. Jikalau nanti ada masalah, teman-teman bisa merestorenya kembali. Itu yang pertama teman-teman lakukan backup data ketika teman-teman sudah melakukan atau mengerjakan ERAPOD di semester ini. Terus yang kedua, silakan teman-teman ERAPOD-nya, nah ini ya teman-teman, Lager nilai rapotnya silahkan teman-teman diamankan juga file-filenya. File PDF rapotnya teman-teman, contoh yang ini teman-teman. Ini kan ada kelas 7A, semua rombel ya teman-teman diamankan. Nanti teman-teman buatkan filenya seperti ini ya teman-teman, silakan ini diamankan semua ya teman-teman. Nah ini kan untuk semua siswa ya, tergantung teman-teman siswa di kelas 7 nya ada berapa siswa. Misalkan 32, berarti nanti ini ada 32 siswa, satu siswanya berapa lembar. Untuk bisa itu satu siswanya itu 2 lembar ya teman-teman. Nah ini berarti 33. Nah 33 kali 2 66 lembar. Silahkan data ini diamankan ya teman-teman, disimpan juga filenya, bisa di hard disk, di Google Drive. Karena jikalau ada masalah, misalkan si siswa hilang rapotnya, kita tinggal memprint ini saja teman-teman. Silahkan diamankan file PDF-nya yang ini ya teman-teman. Nah ini karena saya ada 5 rombel, jadi di sini hanya ada 5 lembar ya teman-teman, beda ada yang 10 lembar. Nanti diamankan semuanya, bisa di wali kelas, bisa di kurikulum, bisa di operator dapodik atau admin ERAPOD-nya. Terus yang ketiga Lagernya juga diamankan ya teman-teman, karena nanti biasanya di kelas akhir, kelas 9 untuk SMP, nanti kita harus menginputkan nilai-nilainya, entah itu yang mau lanjut ke sekolah negeri maupun ke sekolah swasta. Lagernya kita amani, tulis sendiri sudah saya amankan seperti ini ya teman-teman. Nah ini nanti lager ini bisa disimpan di wali kelas, di kurikulum, atau di operator atau di admin ERAPOD-nya, agar nanti kita bisa menyimpankan. Ini kan juga kan jadi arsip ya teman-teman, nanti biasanya pas akar juga dipinta. Jadi ini Lager juga diamani di harddisk atau di Google Drive ya teman-teman. Nah
satu. Terus yang terakhir yang keempat, silahkan teman-teman lakukan kirim nilai ke Dapodik. Banyak yang bertanya, Bang, nilai kirim ke Dapodik itu wajib atau tidak? Nah, banyak yang bertanya kepada saya, entah itu di grup maupun di kolom komentar, Bang, untuk kirim nilai ke Dapodik wajib atau tidak ya teman-teman. Untuk saya sendiri, karena kan pengembang atau pembuat e-rapot kan sudah ada menu atau tombol kirim nilai ke Dapodik, silahkan teman-teman lakukan saja kirim nilai ke Dapodiknya. Penting atau tidak pentingnya, pasti si pembuat atau si pengembang e-rapot pasti ada pasti sesuatu yang penting ya teman-teman untuk nilai ke Dapodik. Sudah ada panduannya juga di panduan e-rapot ya teman-teman, di manual untuk admin. Nah, jika nilai rapot sudah selesai diinput dan dicetak serta dibagikan ke siswa, langkah berikutnya adalah mengirim nilai rapot tersebut ke Dapodik. Ini kan berdasarkan manual e-rapot ya teman-teman. Sebelum mengirim nilai ke Dapodik, pastikan bahwa nilai rapot siswa tersebut sudah valid dan tidak ada perubahan lagi. Nilai rapot yang akan dikirim ke Dapodik adalah data nilai yang memiliki referensi yang sesuai dengan referensi Dapodik. Jika referensi datanya ditambahkan secara manual e-rapot, maka data nilai tidak dapat dikirim ke Dapodik. Untuk mengirim nilai rapot ke Dapodik lokal, klik menu kirim Dapodik yang tadi ya teman-teman. Nah, ini sehingga tampil halaman kirim nilai seperti gambar. Saat mengklik menu kirim nilai ke Dapodik, maka sistem akan mengecek terlebih dahulu apakah Dapodik dan e-rapot sudah terkoneksi atau belum. Seharusnya sudah ya teman-teman, karena kan di awal kita sudah mengatur web service-nya ya teman-teman. Pengiriman nilai dilakukan oleh e-rapot sudah terhubung dengan Dapodik. Catatan, proses pengiriman nilai Dapodik disarankan langsung dari server e-rapot, bukan melalui komputer klien. Nah, ini teman-teman, yang ada e-rapot di komputernya, jadi tidak di komputer kliennya. Yang kedua, jika sudah tampil halaman kirim nilai, silahkan lakukan pengiriman data rapot ke Dapodik secara bertahap, mulai dari cek dan kirim data MATEF, lanjut ke tombol cek dan nilai rapot, dan terakhir cek dan kirim nilai SKU. Tunggu setiap proses hingga muncul jendela selesai. Catatan, proses pengiriman nilai ini memerlukan waktu yang cukup lama, bergantung pada jumlah data yang dikirim, karena dalam setiap prosesnya akan mengecek keberadaan data di Dapodik dan penyesuaian step referensi sebelum data dikirim ke aplikasi Dapodik. Yang ini selanjutnya, untuk mengecek nilai yang terkirim ke Dapodik dapat dilakukan dengan melihatnya langsung ke aplikasi Dapodik lokal. Nah, ini ya teman-teman, ke menu nilai ke rapot. Setelah login ke aplikasi Dapodik, kemudian buka menu nilai dan nilai sub menu rapot. Selanjutnya pada halaman mata evaluasi rapot, pilih tahun ajaran dan rombel, sehingga akan ditampilkan daftar mata evaluasi yang telah dibuat dan dikirim e-rapot. Untuk melihat nilai pada masing-masing mapel, double klik pada mata pelajaran evaluasi, maka di layar sebelah kanan akan ditampilkan data nilai rapot mapel tersebut yang telah dikirim dari e-rapot. Jika ingin mendownload rekap nilai rapot kelas tersebut, klik tombol rekapitulasi. Nah, ini ya teman-teman. Selanjutnya, kirim nilai ke server. Jika nilai rapot sudah selesai diinput dan dicetak serta dibagikan ke siswa, langkah berikutnya adalah mengirim nilai rapot tersebut ke server SMP secara online. Sebelum mengirim nilai ke server, pastikan bahwa nilai rapot siswa itu lengkap. Ini ya teman-teman, kalau teman-teman menggunakan server ya teman-teman, dalam keadaan online, jika di lokal melakukan perubahan data, silakan lakukan perubahan ke server agar data di SMP sesuai dengan data lokal. Untuk mengirim data rapor ke server SMP, klik menu kirim server SMP sehingga tampil halaman kirim data seperti gambar. Saat mengklik menu kirim server SMP, maka sistem akan mengecek terlebih dahulu apakah rapot dan server pusat sudah terkoneksi atau belum. Pengiriman data dapat dilakukan mulai rapot setelah terhubung dengan server pusat. Selanjutnya, silakan kirim data satu persatu mulai dari hingga data atau P5. Proses pengiriman data server SMP dilakukan di server rapot, bukan mulai komputer klien. Ini ya teman-teman, sama aja seperti yang tadi. Ini backup data. Oke, sekarang kita akan lakukan kirim nilai ke Dapodik. Oke, kita cek dan kirim MATEF. Ini lamanya tergantung jumlah siswa ya teman-teman di sekolah kita. Mungkin setiap sekolah berbeda-beda. Video saya percepat ya teman-teman. Oke, yang pertama sudah selesai. Oke, kita lanjut yang kedua, cek dan kirim nilai rapot.
Baik teman-teman, yang kedua sudah saya klik, lanjut yang ketiga. Tadi saya mulai kirim data Dapodik itu jam 5.44 ya teman-teman. Sekarang udah 6.15, hampir setengah jam ya teman-teman. Oke, yang terakhir nilai school. Baik teman-teman, nilai school sudah selesai. Oke, berarti kurang lebih 30 menit lebih ya teman-teman, dengan jumlah siswa 100, hampir 30 menit lebih untuk kita kirim nilai ke Dapodik. Coba kita cek dulu ke Dapodiknya. Berdasarkan di sini kan ketika sudah masuk, untuk membaca nilai Dapodik silakan kemudian buka menu nilai dan submenu rapot. Oke, ke nilai ke rapot. Kita ke menu nilai, ke rapot, kita pilih semesternya, ganjil, kita pilih filternya, coba kita pilih yang kelas 7 aja. Kita klik si mapelnya, kita klik 2 kali ya teman-teman agar bisa terlihat di sini. Tapi belum masuk ya teman-teman. Coba kita cek di sini. Dapodik. Intinya seperti itu aja teman-teman, kirim nilai ke Dapodik. Kalau belum masuk juga, coba nanti kita sinkronisasi atau tarik data ya teman-teman, apakah akan masuk. Video saya skip dulu ya teman-teman, saya akan melakukan tarik data atau sinkronisasi. Baik teman-teman, ketika saya tidak melakukan sinkronisasi maupun tarik data, yang pendidikan agama Islam tidak ada nilainya ya teman-teman. Nah, tidak ada nilainya ketika tapi saya klik bahasa Indonesia, baru nilainya masuk ya teman-teman. Coba kita ke bahasa Inggris. Nah, masuk ya teman-teman. Kita masuk, coba kita ke kelas yang kelas tinggi, kelas 9. Coba kita ke PAI. Nah, coba kita ke bahasa Indonesia. Masuk ya teman-teman. Jadi nilainya tuh ada yang masuk, ada yang tidak ya teman-teman. Ini juga masuk. Yang penting kita sudah melakukan kirim nilai ke Dapodik. Kalau ada masalah lagi, kalau belum masuk lagi, coba kita lakukan ulang lagi ya teman-teman. Nah, ini diulang lagi agar nanti masuk lagi nilainya ke Dapodik. Oke, itu saja teman-teman informasinya, apa saja yang harus dikerjakan oleh admin rapot ketika sudah melakukan atau menginputkan nilai rapot di semester 1 di tahun ajaran 2024-2025. Semoga bermanfaat informasinya. Silahkan share informasi ini ke teman-teman yang lain. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Harith Fauji, nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.